Welcome to Spiegel Channel. Hari ini saya kedatangan mobil yang mempunyai handling terbaik di kelasnya. Let's go. Oke, mobil ini mobil yang diklaim terbaik di kelasnya, Toyota 86, yang dijual di Indonesia dengan merek Toyota 86. Kalau GT86 itu merek yang ada di Eropa. Kalau FT86 itu mobil konsep yang ada di pameran. Ini mobilnya. Yuk kita lihat bagian eksterior depan. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini sudah facelift Toyota 86 2018 TRD. Perbedaannya sudah ada body kit depan belakang, ada side skirt, terus ada spoiler atau wings, terus ada shark fin-nya, dan lampunya sudah berbeda dengan tipe yang pre-facelift. Yang ini sudah lebih ganteng, sudah lebih cakep, LED semua dari sein, DRL, sama lampu besarnya, lampu kotanya sudah LED semua. Terus kita lihat bagian fog lamp-nya ada perubahan, lebih kecil. Ini dibalut dengan sirip-sirip, ada sirip-siripnya ini. Kelihatan mobil lebih sport banget. Memang mobil ini looks-nya itu kelihatan sport. Kita lihat bagian depan, bumper, depan belakang, itu sudah berbeda di facelift ini. Ini lucu ya, ada sein di sini dekat bumper depan dan fender sebelah kanan. Ini untuk memudahkan kita untuk manuver karena mobil ini mobil handling. Kita lihat bagian kaki-kaki dari Toyota 86 ini. Ngomong-ngomong, Toyota 86 ini full orisinil ya, cuman diganti rambutnya. Rambut itu velgnya. Kita lihat velgnya. Wow, velgnya keren banget. Spek velg ini ukurannya 235 tapaknya, tebelnya 40, ring 18. Untuk disc brake dan kaliper udah cukup lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cukup untuk mengatasi kondisi mobil ini. Untuk spek bannya cukup chamber, karena mobil ini diperuntukkan untuk, ya bukan diperuntukkan ya, lebih bisa dibuat drifting karena bannya itu lebih chamber dan dia sudah ada LSD-nya, limited speed differential. Kita lihat bagian sisi samping Toyota 86 ini, samping kanan driver. Dari fender, lekuk-lekukan, tekuk-tekukannya itu sangat-sangat keren. Lihat ini sirip-siripnya ini, untuk aerodinamisnya, untuk menghempas anginnya itu kelihatan cakep. Dan dilihat sisi emblemnya ini, 86. Terkesan seperti kita lagi ngedrift membuat donat. Untuk sisi pintunya sudah keyless. Keylessnya di sini, tombolnya. Jadi kalau kita mengunci pintu tinggal pencet ini. Nah, buka pintu tinggal pegang ini. Nah, sudah frameless untuk menghindari berat dari bobot mobil ini. Mobil Toyota 86 ini, ngomong-ngomong, beratnya hanya 1,2 ton. Untuk quarter panelnya kelihatan seperti pantatnya GTR ini, semok-semok gimana gitu. Untuk bagian sisi ban belakang mirip sama depan, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Untuk velgnya, tapaknya sama semua. Kita lihat ini kacanya, ini masih ada stiker barcode-nya, like new in box. Kalau ini sudah nggak ada, berarti mobilnya itu kacanya pecah, mobilnya terguling, bercanda. Kita lihat sisi bagian pantatnya, bokongnya Toyota 86 Japanese Domestic Market JDM. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, nih terkesan JDM banget. Ada wings di atas, spoiler yang dicat black solid dan dikombinasi dengan warna red. Sangat kelihatan sporty.
kelihatan Jepang banget. Ya mobil buatan Jepang, harus kelihatan seperti Jepang. Ini lihat lampunya. Lampunya seperti yang tipe lama, cuman ini lebih keren karena sudah LED semua. Yang lama itu lebih simple, ini sudah LED semua. Kita lihat bagian tengahnya masih persis sama, ada emblem Toyota. Kedua lampu ini kalau dilihat dari sisi belakang, kalau kita lihat mobil ini dari mobil belakang ya, kelihatan seperti lagi melotot gitu. Keren lampunya. Ini loh. Kita lihat bagian bumper add-ons-nya. Mobil ini kan TRD. Add-ons-nya itu bumper depan dan bumper belakang, side skirt, spoiler, ditambah dengan ini yang membuat kesan JDM. Lampu brake lamp-nya yang segitiga, yang bisa berkedip-kedip itu. Tidak ada sensor. Ini bukan sensor. Ini cuman seperti untuk towing mungkin ya, untuk hooks. Kenapa kok nggak dikasih sensor? Karena handlingnya lebih cepat daripada mendeteksi sensor untuk safety-nya. Itu menurut saya. Untuk sisi knalpot sudah di custom ya. Ini knalpotnya custom, dua knalpot ini. Suaranya ini lumayan nyaring, lumayan enak di telinga. Jadi kalau kita nahan rev gitu, wih keren banget nih. Suaranya asik. Diffusernya ini sudah dibedakan warnanya dengan bumpernya, warna hitam. Looks-nya lebih kelihatan sporty banget. Kita lihat bagasinya yuk. Volume bagasi berapa besar? Kecil bro. Kita lihat ini bannya ini masih orisinil ya, yang di bagian bagasi. Ukurannya sama, bukan velg kaleng. Mereknya Michelin Primacy. Ini seperti ban yang dipakai sama Toyota Prius. Ya ini bannya. Ada di ban cadangan. Ban cadangan ini berbeda dengan ban yang sedang dipakai oleh mobil ini. Karena mobil ini sudah pakai ban aftermarket, pakai velg aftermarket yang sangat bervalue. Mau lihat mobil Jepang yang dipakai Drift King di Shibuya Street? Yuk kita lihat. Nah, ngomong-ngomong ya, ini kap mesin enteng banget. Nih, saya pakai satu jari bisa. Enteng banget ini. Ini histori mesin, kap mesinnya ini dibuat dari aluminium untuk menghindari bobot yang berat. Mesinnya itu terlihat tidak terlalu padat, tapi menjorok ke dalam seperti mesin Subaru. Tapi ini memang benar mesin Subaru ini, boxer ini. Mobil ini tuh ada yang mirip seperti ini itu namanya Subaru BRZ. Ini Toyota 86, tapi untuk estetika mayoritasnya itu dibuat oleh Toyota. Mesin boxer ini kalau mau ganti piston, ganti piston atau ganti busi itu lebih susah karena dia di posisinya itu di dalam. Mesin boxer yang dipakai Toyota 86 ini untuk horsepower-nya 207, untuk mencapai itu di 7000 rpm dan 202 Nm itu di 6000 rpm. Sudah dilengkapi dengan safety EBD dan ABS ya. Untuk mesinnya lucu ya, kelihatan seperti Hummer gitu. Ini blok mesinnya di sini 4 silinder. Terus dia menjorok ke depan, ada airbox-nya di sini. Biasanya airbox itu kalau nggak di sebelah kiri, sebelah kanan, ini di depan sini airbox-nya. Untuk penggantian filter udaranya sangat mudah ini. Terus ada air muff-nya di sebelah sini untuk sensor air muff-nya. Ini sangat penting. Kita harus cek berkala untuk mengcleaner air muff ini supaya performa mobil kita lebih baik. Dilengkapi dengan safety ABS dan EBD. Dinamo starternya sangat terlihat jelas ini, ada di depan sini. Ini untuk coolant-nya. Ini tempat sekring ya. Nah, ini ECU.
Nah, mobil drifting itu harus ada ini strut barnya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri, supaya mobilnya itu enggak kelenyat-kelenyut. Jadi mobil itu anti limbung kena strut bar ini. Mesinnya ini tidak ada turbo. Kita lebih merasakan RPM-nya itu saat ngeref. Ini mesin NE, Natural Aspirated. Asik banget. Nanti kita coba saat di jalan gimana sensasi mobil yang diperuntukkan untuk drifting, tapi masih enak untuk harian. Kita lihat di bagian bawah ini kan, mesin ini kan nggak terlalu besar, jadi ruangnya itu kelihatan banget. Keren loh, ada headernya di sini, kelihatan jelas. Seperti usus-usus ini di bagian sini. Keren banget ini. Ini kalau lagi ngedrifting gitu, ini bisa berubah jadi merah ini kalau sudah panas. Nah, mobil ini extra fine-nya sangat besar ini, ada di sini. Karena mobil Natural Aspirated itu butuh pendinginan lebih cepat daripada mobil turbo. Ini lubang-lubangnya lumayan gede nih di bagian bawah ini. Lubang-lubang pendinginan untuk ke kondensor, radiator sampai ke ruang mesin ini sangat memadai. Ayo kita coba Toyota 86 ini. Gimana suara knalpotnya? Sekalian kita coba sensasi dari mobil drifting ini. Saya sudah di dalam kabin Toyota 86. Saya tuh kayak aneh ngomong Toyota 86, soalnya saya tuh teringat biasa ngomong tuh FT86. Enggak, FT86 itu mobil konsep yang ada di Indonesia itu namanya Toyota 86. Nah, kita lihat bagian pintu door trimnya dulu. Terkesan mobil kenceng ya, padahal ya biasa aja untuk horsepower dan torsi mobil ini. Ini Alcantara ini. Dan ada hand stiff-nya juga, terkesan sport banget. Terus ada polkadot-polkadotnya juga di bawah. Ini plastik ya. Ini udah leather. Untuk armrest-nya, ini untuk pegangan handle pintunya buat buka tutup. Kita tariknya pakai ini. Ini sudah chrome handle-nya. Ini sudah all auto juga untuk power window, auto lock, power window sudah all auto. Terus ada retractable-nya juga, dibalut dengan leather juga untuk sound system-nya di sini. Ini kursi sudah bucket ya, kalau boleh dibilang ya semi bucket, tapi ini udah kerasa seperti bucket sih, karena kita untuk handling kan butuh yang memegang ribs kanan kiri kita untuk supaya handlingnya itu mantap. Dan ini kombinasinya sangat bagus. Dia pakai bludru sweat di bagian tengah supaya pantat kita ini tidak geser-geser. Bokong kita tuh stay terus steady di kursi. Setirnya ini, lingkar setirnya ini diameternya sudah enak, pas. Kita itu nyetir itu pas. Ini posisinya pendek ya. Kita duduk ini pendek. Tapi enak banget karena pas. Kanan itu bisa lurus, tidak nukik, lurus, enak banget. Terus ada emblem di sini, emblem 86 seperti yang kayak di fender tadi, orang yang lagi ngedrift donat ini. Yang dulu emblemnya itu seperti pistonnya boxer, lebih keren sih, tapi ya ini juga keren. Dan yang facelift ini sudah ada button-buttonnya di sini. Nah, fiturnya apa? Di Speedo ini ada G-force monitoring. Terus ada time lapse-nya juga, stopwatch. Wah, asik ini. Ini memang mobil untuk di track ini. Tapi jangan salah, kembali lagi mobil ini enak sekali dibuat harian. Nanti kita coba sensasinya waktu kita di jalan. Terus mobil ini ada settingan untuk rev. Karena mobil ini revnya tinggi banget. Ngopernya itu di RPM tinggi. Cocok untuk buat ngedrift. Karena ngedrift itu kan butuh kayak tong kayak gitu loh. Nah, jadi kita butuh
untuk nahan traksi di ban kita, untuk supaya kita bisa ngepot. Mobil ini tuh memang paling cocok itu bukan buat tes 0-100 ya. Ngomong-ngomong 0-100 nya ini 8,1 detik diklaim. Ya cukup-cukupan lah. Tapi untuk spek mobil dengan modelnya itu orang itu sudah berpikiran, wih ini mobil kenceng. Padahal biasa aja. Cuman mobil ini jago di handling-handlingnya sangat juara. Jadi kalau di compare dengan kayak GTR atau Nissan Silvia yang bisa ngedrift itu, nggak kalah ini mobil. Tinggal dikasih supercharge udah gila mobil ini. Untuk nge-rev, untuk kita ngepot-ngepot itu sangat, traction controlnya di aspal itu sangat ceket banget. Jadi asik gitu loh. Karena struktur bannya, kaki-kaki itu lebih chamber, jadi dia lebih napak di tanah. Nah, kita sekarang lihat ini, ada pedal shiftnya, sensasi untuk ngeblip. Mobil ini bisa ngeblip. Tadi saya sebelum review ini saya coba. Terus ini kilometer baru 35.000. Mobil ini dijual. Warnanya warna Ferrari, merah Ferrari. Keren. Udah ada cruise control juga. Ya, overall yang lain-lain mirip-mirip. Ya kalau mobil sport itu jangan berharap banyak untuk interior. Yang penting performa kaki-kaki dan mesin itu di mobil sport. Untuk interiornya itu lebih kaku-kaku tapi kelihatan sport banget. Ini Alcantara ini dashboardnya, dibalut dengan soft touch dengan kulit juga. Ini untuk dashboard ini juga Alcantara. Nah, head unitnya biasa banget. Head unit ini datang ke Indonesia tuh kosongan. Jadi tergantung dealer masing-masing mau kasih head unit apa. Ini kayak mirip-mirip head unit Toyota yang mobil-mobil niaga itu. Di dalam masih full orisinil. Untuk kulit setir ini juga masih ngedoff, tidak kilap ya. Kayak nggak pakai apa itu namanya pomade, masih enak dipegang di tangan. Ya saran saya kalau punya mobil, mau setirnya awet, jangan makan di mobil. Tangan minyak-minyak itu jangan pegang setir. Tangan itu harus bersih supaya ininya tuh awet, supaya kelihatan masih cantik untuk lingkar setirnya ini. Untuk persnelingnya, knob shiftnya ini saya kira pertama kali lihat itu seperti manual modelnya, ternyata ini matic. Kalau orang awam lihat ini kok manual ya, ternyata matic. Tapi ada mode manualnya ya, bisa di manual, bisa di sport. Kita lihat ini, untuk fiturnya bisa sport, bisa snow. Tapi di sini mana bisa pakai snow? Kayaknya nggak guna kalau snownya. Ini ada traction controlnya. Jadi ini ada khusus buat track. Jadi kalau kita mau performa kita lebih keluar lagi ya dimatiin aja traction controlnya. Nah kita ke bawah, ini ada heater seat. Nah heater seat ini kok kayaknya nggak guna juga kalau di Indonesia karena sudah panas, cukup panas di Surabaya ini. Oke, kita pergi ke AC. AC-nya sudah dual zone. Nah ini diganti nih sama ownernya ini, pakai ini masih putar ya. Kerasa mobil, memang mobil sport tuh harus ada sensasi putar, kayak tangan tuh harus main semua lah. Terus ini di bawah seperti Mini Cooper. Saya pengalaman punya Mini Cooper seperti Mini, cuman ini mungkin kualitasnya lebih bagus Mini Cooper. Ini kan mobilnya memang bukan untuk interior ya, lebih ke performa handling. Jadi ini ya segini aja sudah cukup. Engine startnya ada di sini. Asik ya, engine start di bagian sini. Jadi masuk mobil langsung engine start sini. Eksekusinya cepat banget. Nah untuk ngedrift kalau mau ngepot ini handremnya pas banget di sebelah sisi paha kiri. Nggak di sini, jadi di sini. Nariknya itu cepat loh. Nariknya itu cepat banget. Ya untuk bagian interior ya bukan jelek, cukup oke untuk mobil sport ya.
begini-begini. Sama dengan kalau kita pernah lihat interior Lamborghini, ya begitu-begitu aja. Lain sama interior mobil seperti mobil premium seperti S-Class atau BMW, itu beda. Untuk kursi bagian belakang kelihatannya besar, tapi untuk legroomnya sangat sempit. Jadi menurut saya ini 2+2. Jadi untuk anak kecil mungkin masih enak. Kalau untuk orang dewasa, yang bagian depan itu harus ngalah untuk maju ke depan. Jadi sebenarnya mobil ini memang diperuntukkan untuk 2 orang. Kan pintunya cuma 2, mobil coupe. Di bagian atas ini ada tweeter sama mid bass-nya ada di depan sini. Jadi kerasa suaranya itu lebih nyaman di telinga. Jadi pas kayak lihat orang kayak lagi dengerin orang konser di depan itu. Pas banget di telinga. Kita mau keluar untuk coba jalan Toyota 86 ini. Videonya kalau saya lihat-lihat ya cukup keren. Untuk RPM-nya itu sangat menonjol sekali di bagian tengah. Jadi bukan speed-nya, kilometer per hour-nya, tapi RPM-nya itu di tengah. Karena sensasinya itu di RPM-nya ini sangat tinggi untuk dia ngoper giginya. Di sebelah RPM ini ada layar instrumen digital untuk kita lihat tangki bensin sama G-force monitoring ini ada di sebelah sini. Keren sih. Sama speed digitalnya juga ada di sebelah kanan sebelahnya RPM. Ya sebentar lagi kita mau coba di tikungan. Rasanya gimana ini mobil? Di tikungan ini kita jalan hampir 50. Wih, ceket di aspal. Asik mobil ini, memang untuk handling itu juara. Memang diciptain Toyota ini untuk handling. Ya kalau untuk harga-harga 600 jutaan itu sangat on budget. Untuk di-compare untuk sama-sama bisa drifting, untuk yang kelas mobil yang mahal-mahal, mobil ini menurutku masih juara sih. Sama mobil ini itu bisa nge-flip loh. Ntar lagi saya downshift ya, supaya tahu suara flipnya. Wah, bisa. Ini saya manual ini. Setelah kita coba-coba mobil ini, naikannya untuk daily use masih oke banget. Sebentar lagi kita ketemu polisi tidur di depan, kita rasain ground clearance-nya itu masih oke banget. Padahal kelihatannya di depan tuh mobilnya ceper, tapi kita lolos terus di polisi tidur. Dan naikannya itu empuk. Sorry ya, ini memang mobil kalau coupe gini nih suaranya ini memang agak lebih masuk. Apalagi knalpotnya kan sudah di straight pipe custom gitu, suara bisingnya memang lebih masuk ke dalam mobil. Untuk mobil ini Toyota 86 tahun 2018 TRD ya. Ini dijual, ownernya consignment ke Spiegel. Jadi kalau mau cari mobil asik untuk fun to drive, fun to drift, langsung kontak kami di bawah ini ya. Bila ada salah kata atau ada yang kurang bisa komen di bawah. See you next time with Spiegel Used Car.